Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di percobaan kelima praktikum Sistem Kontrol Analog 2021 yang berjudul Diagram Nichols. Pada percobaan kelima kali ini akan dibimbing oleh dua asisten praktikum. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hima Findra Saputra, dan Mas Muhammad Dafa Akbar. Untuk diagram Nichols sendiri akan saya jelaskan singkat saja, yaitu diagram Nichols adalah diagram yang merepresentasikan respons sistem dalam kawasan frekuensi. Diagram Nichols merupakan modifikasi dari diagram Bode dan Nyquist. Untuk kegunaan dari diagram Nichols ini sendiri adalah untuk menganalisis open loop dan closed loop dari sistem single input dan single output. Diagram Nichols menampilkan gain margin dan phase margin dari sistem antara 0 sampai dengan 180 dB. Dari diagram Nichols ini kita akan menampilkan gain margin dan phase margin yang dapat dicari atau ditentukan. Untuk gain margin itu sendiri adalah dengan cara menarik garis lurus saat sudut fase bernilai 0. Dan untuk phase margin adalah dengan cara menarik garis lurus saat magnitude bernilai 0. Kriteria kestabilan dari diagram Nichols ini sendiri adalah saat gain margin positif atau sebaliknya, itu sistem akan dikatakan stabil. Kalau untuk phase marginnya sendiri adalah saat sistem berada di fase minimum atau tidak terdapat pole atau zero di kanan sumbu khayal bidang A yang stabil, dan saat margin fase varus positif. Oke, jadi itu penjelasan singkat dari diagram Nichols. Sekarang kita langsung saja masuk ke langkah kerja dari percobaan kelima PSKA diagram Nichols ini. Oke, untuk memulai percobaan diagram Nichols kali ini, teman-teman buka contoh laporan yang sudah dikirimkan. Di sini terdapat langkah kerja yang teman-teman harus ikuti pada percobaan kelima kali ini. Jadi di percobaan kelima kali ini kita akan melakukan 3 variasi sistem, yaitu yang pertama adalah sistem order pertama, yang kedua sistem order kedua, dan sistem order 3. Oke, yang pertama kita akan membuat model sederhana dari sistem order pertama. Dengan dapat dilihat di sini, membuatnya sedemikian ini sesuai di contoh laporan, dengan nilai A adalah 42 dan nilai K itu sama dengan 1. Oke, kita coba buat ya. K sama dengan 1, terus A transfer function K ini akan memanggil nilai K sebagai numerator, dan denominatornya adalah tadi S atau 1 minus 42. Oke, kita akan coba lihat. Oke, jadi dapat terlihat di sini sesuai dengan laporan, contoh laporan. Oke, K1 minus 42. Oke, jadi setelah sesuai kita akan melihat diagram Nichols dari sistem A ini ya. Kita asumsikan di sini A ya. Jadi terserah teman-teman bisa A atau X gitu. Nichols A. Oke, nanti akan muncul grafik seperti gambar di kanan ini. Jadi untuk meneruskan langkah selanjutnya, sebelumnya kita perintahkan hold terlebih dahulu. Fungsinya kenapa? Agar grafik A ini tidak hilang ya. Jadi akan tetap tertahan atau terkunci di sini. Untuk selanjutnya agar biar terlihat, semisal ditambahkan nanti fungsi sistem baru itu tidak hilang gitu. Oke. Terus kita buat sesuai yang di laporan. Di sini setelah itu nilai K-nya itu di atas 1, dan yang berikutnya nilai K-nya itu di bawah 1. Ini terserah teman-teman ya, variasinya bisa berbeda-beda. Ini harus setiap kelompok berbeda ya. Jadi tidak boleh sama. Nanti di sini saya akan membuatnya sesuai yang ada di laporan, contoh laporan ini. Oke, K sama dengan 4. Sini kita bedakan asumsi sistemnya, gini ya, pakai B. Oke, setelah kita membuat sistem dengan K4 ini, kita panggil lagi Nichols B. Ya, sesuai yang tadi, karena sudah kita hold, jadi akan
yang biru ini akan tetap ada dan muncul grafik baru dari B. Berikutnya kita akan membuat yang ketiga, yaitu di bawah 1, K-nya di bawah 1. C. Oke. Terus sudah buat ini. Saya tidak tampilkan karena sudah benar ya sistemnya ini, sesuai ini. Jadi langsung saya ada titik koma biar tidak muncul lagi. Oke, kita coba panggil Nichols J. Oke, 3 variasi dari sistem order pertama sudah kita bisa lihat grafik Nichols-nya itu sendiri. Oke, jadi untuk menganalisisnya nanti di sistem order pertama ini, 3 variasi ini, kalian klik yang geared ini, klik kanan, terus pilih yang geared agar terlihat detail dari grafik ini untuk pembacaannya dari dB-nya, dari pace-nya, dan juga dari open loop gain-nya. Oke, setelah itu karakteristiknya dicentang semua. Oke. Oke, udah. Terus kita munculkan pembacaannya. Oke, jadi di sini bisa terlihat ya masing-masing dari sistem A, B, C tadi yang kita buat. Gain marginnya dari masing-masing sistem sudah bisa dibaca di sini. Nanti teman-teman analisa dari sistem order pertama ini sesuai petunjuk yang ada di laporan, contoh laporan itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sistem order 2. Pada variasi sistem order 2 ini kita akan membuat bentuk seperti ini dengan nilai A dan B-nya. Di sini nilai A-nya samakan aja ya sesuai contoh laporan, yaitu 2. Untuk nilai B-nya ini kalian ambil dari digit nomor NIM salah satu anggota kalian ya. Jadi pilih salah satu NIM anggota kalian dan ambil digit terakhirnya untuk sebagai nilai B ini. Oke, di sini kita akan membuat function seperti ini, transfer functionnya bentuknya seperti ini. Untuk variasi K-nya itu disamakan dengan sistem order yang pertama. Jadi nanti antara sistem order 1, 2, dan 3 variasi K-nya itu sama ya, karena tadi aku milihnya itu 1, 4, dan 0,125, jadi aku akan pakai yang itu. Terus kalau teman-teman nanti untuk nilai K yang lebih dari 1 dan kurang dari 1 itu sesuai yang pilihan awal tadi ya. Oke, jadi untuk membuatnya kita K dulu, K sama dengan 1, asumsikan transfer fungsinya A, terus kita masukkan. Oke, jadi di numerator untuk sistem order 2 nya 1, masukkan nilai A nya tadi, dan yang terakhir yang 8. Oke, kita coba lihat yang pertama dulu. Oke, udah sesuai ya, langsung dipanggil Nichols gitu ya, Nichols A. Oke, bisa terlihat grafik dari Nichols dari sistem order 2 adalah seperti ini. Kita hold lagi agar tidak hilang. Kemudian variasi berikutnya yaitu K sama dengan 4. Untuk transfer functionnya kita copy, kita ganti bagian B nya nama functionnya, kan tadi udah yang di A ini udah benar, jadi langsung aja di titik koma biar nggak muncul lagi, dimunculkan Nichols nya B, keluar 2 ya, 2 grafik. Terus berikutnya K sama dengan 0,125. Sistem C. Oke, udah benar, titik koma, Nichols J. Oke, ya akan muncul 3 grafik sistem order 2. Seperti yang sistem order pertama tadi, tampilkan gridnya,
terus karakteristiknya dicentang semua. Oke, terus dimunculkan datanya, klik. Oke, jadi setelah datanya ini muncul, kalian masukkan ke analisis dan pembahasan di laporan kalian, bandingkan dengan perhitungan sistem ordo 2-nya ini. Oke, jadi itu untuk sistem ordo 2. Untuk sistem order ketiga, kita akan membuat sistem dengan formula seperti ini. Jadi nanti seperti yang tadi, tentukan nilai A dan B-nya. Kalau untuk yang sistem order 3 ini, kalian samakan aja ya, untuk nilai A-nya juga, dan untuk nilai B-nya juga samakan aja 4. Terus untuk nilai K-nya sama dengan sistem order pertama tadi, variasinya. Kalau saya tadi kan 1, 4, dan 0,125. Kalau teman-teman sesuai yang dipilih tadi. Jadi sebelum dibuat sistem program transfer function-nya ini, kalian hitung dulu ya. Masukkan 5-nya di A dan B-nya. Kalian hitung dulu secara matematisnya di bagian denominatornya ini. Nanti akan ketemu, kalau yang di saya ini nanti ketemunya S pangkat 3 plus 9S pangkat 2 plus 20S plus 0. Jadi akan dibuat transfer function seperti ini. Oke, langsung aja kita buat di MATLAB. Yang pertama, K sama dengan 1. Kita asumsikan A yang pertama, terus panggil K-nya, terus 1 S pangkat 3, 9S pangkat 2, terus 20S, dan 0. Kita lihat bentuknya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus kita panggil. Oke, kita tunggu. Oke, akan muncul grafik seperti ini, sistem order 3. Berikutnya kita hold dulu agar tidak menghilangkan grafik yang pertama, sistem A. Berikutnya kita buat yang kedua, terus B, transfer function, kita copy aja di sini. Oke, kita copy, langsung aja ya karena udah bener, di titik koma langsung biar nggak muncul lagi. Terus kita panggil Nichols-nya. Oke, kita lihat. Oke, muncul ya 2. Berikutnya variasi yang kedua tidak perlu dilihat lagi karena sudah yang pertama tadi, 0,125. Terus C, satu ya, bisa di copy aja ya nanti teman-teman biar cepet. Oke, terus Nichols C. Oke, akan muncul 3 seperti ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya dimunculkan grid-nya agar lebih detail, bisa melihat dB, bisa melihat PES dan juga gain-nya, terus karakteristiknya. Oke, munculkan semua, terus diklik satu-satu. Oke, munculkan semua gini. Jadi teman-teman akan mengetahui phase margin, delay margin dari setiap sistem ABC tadi. Kalian analisis dan bahas di laporan kalian, bandingkan dengan perhitungan sesuai instruksi ataupun arahan yang ada di laporan. Bisa teman-teman lihat, nanti dibandingkan dan dianalisis ya. Oke, sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan saat kita meet membahas praktikum percobaan kelima ini. Dari saya mohon maaf jika banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di percobaan kelima.